Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang akhlak dan adab seorang muslim. Diriwayatkan dari Amr ibnu Abbasah As-Sulami radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau bercerita, Amr bin Abbasah As-Sulami beliau bercerita, dulu ketika aku masih dalam kondisi jahiliyah, artinya beliau belum masuk Islam, adunnu annan nasa ala dhalalatin, aku mengira semua manusia itu di atas kesesatan. Semua orang itu sesat, ngaco, ibadahnya ngawur, tata keramanya tidak beraturan, adabnya semena-mena. Itu dulu orang Arab jahiliyah itu tata keramanya tidak ada aturan. Sampai akhirnya datanglah agama Islam. Karena tidak heran Rasulullah SAW salah satu tujuan risalahnya adalah diutus untuk menyempurnakan adab manusia. Dan ini sejatinya diakui, semua mengakui. Orang-orang zaman dahulu itu orang yang tidak bertata krama, tidak beretika. Bahkan orang barat sekalipun, orang Eropa yang sekarang itu dijadikan role model, kita berkiblat kepada orang barat. Sejatinya orang barat itu orang yang nggak tahu aturan, orang yang tidak tahu tata krama. Mereka kenapa kok sekarang sopan santunnya bagus? Karena ternyata mereka ini banyak mengambil dari syariat Islam, tapi yang milisnya umat Islam sendiri terkadang lupa dan adab-adab yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Karena dulu kitab-kitab karya para ulama ketika daulah Islamiyah, daulah Islamiyah nanti dikira ISIS ya. Daulah Abbasiyah, dulu daulah Abbasiyah ketika dihancurkan oleh tentara salib, itu kitab-kitabnya, manuskrip-manuskripnya itu dicolongin semua, dibawa kemana? Ke Eropa, dan sebagian itu dibuang di sungai Efrat. Nah, bahkan kitab-kitab ini, kitab-kitab tentang adab tata krama ini diajarkan di kampus-kampus Eropa. Nah, sedikit menyinggung karena ini kan sedang rame ya jadi masalah. Bahkan sampai petinggi FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia itu mengakui. Karena kan sekarang ya musibah sejatinya Piala Dunia diadakan di negara Islam, negara Arab itu musibah. Tapi setiap musibah itu ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya karena Qatar ini kan dikritik sama orang Barat. Ketika di sana nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh bawa alkohol, nggak boleh one love, LGBT dan sebagainya. Itu banyak dikritik oleh negara-negara Barat. Akhirnya
Presiden FIFA itu speak up ngomong, kalian itu yang orang nggak tahu tata krama. Kalian mengagungkan toleransi, demokrasi, tapi ternyata kalian tidak bisa menghormati adat negara, suatu negara. Kalian mengaku orang yang paling tahu tata krama, tapi kalian sendiri tidak tahu tata krama. Karena banyak negara-negara yang memprotes LGBT, itu hak setiap bangsa katanya. Nah, ya bagi mereka, bagi Islam tidak begitu. Kita harus saling menghormati karena diadakan di negara Islam ya. Bahkan kalian ini kalau bukan karena Islam, kalian itu nggak tahu tata krama. Sejatinya orang Eropa itu mengakui Islam itu adalah Islam yang membawa rahmat, membawa adab. Nah, kita lanjutkan wa annahum laisa ala syai'in wa hum ya'budunal awthan. Amr bin Abbasah As-Sulami melanjutkan, dan aku lihat manusia pada zaman itu mereka di atas sesuatu yang rapuh. Mereka nggak punya pegangan. Karena apa yang jadi pegangan mereka? Nyembah berhala, patung tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madorot. Misalnya ada patung kita lempar pakai batu, apakah patungnya bisa menghindar? Nggak mungkin. Atau misalnya batunya dibelokkan, tidak mungkin. Makanya Amr bin Abbasah ini orang yang rapuh ketika itu, belum masuk Islam, nggak punya pegangan. Fasami itu birojulin bimak kata yuhbiru ahbaran. Kemudian aku mendengar ada seorang laki-laki di kota Mekah, dia mempunyai sebuah berita. Faqa'attu ala rahilati faqadimtu alaihi. Kemudian aku menghentikan tungganganku, karena orang Arab kan biasa naik onta, entah onta atau kuda. Akhirnya onta dan kudanya di valley dulu, diberhentikan. Faqadimtu alaihi. Aku kemudian mendatangi laki-laki yang di Mekah tadi. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahfiyan. Dan aku dapati ternyata itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahfiyan. Beliau sedang sembunyi-sembunyi. Karena ketika itu umat Islam pengikutnya tidak sebanyak sekarang. Umat Islam sekarang itu kalau tidak salah ada sekitar 7 miliar di seluruh dunia, 7 miliar. Banyak ya. Nah, ketika itu umat Islam tidak seperti saat ini, mereka masih lemah sehingga Rasulullah SAW dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Dan ini trik dakwah ketika belum kuat ya sembunyi-sembunyi. Jura'u alihi qaumuhu. Kenapa Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi mendakwahkan agama Islam? Karena beliau disia-siakan oleh kaumnya, diusir. Padahal Nabi Muhammad bukan sembarangan orang, dari kaum terpelajar, kaum terpandang, nasabnya jelas, bibit, bobot, bebetnya itu jelas. Kemudian beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang notabene yang memberikan gelar adalah orang kafir sendiri, bukan sahabatnya, bukan pengikut Nabi Muhammad. Fataraftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Kemudian aku jalan pelan-pelan biar tidak diketahui. Karena Nabi Muhammad dakwahnya sembunyi-sembunyi, diusir dari sana ke sini. Saya takut kalau saya mendatangi Muhammad SAW, saya nanti dicegat oleh orang Mekah. Nah, ketika aku sampai, faqultu lahu man anta. Ketika aku ketemu dengan Nabi Muhammad, aku bertanya, wahai pemuda, wahai laki-laki, siapa engkau gerangan? Ana nabiyun, sesungguhnya aku seorang nabi. Kemudian aku bertanya, nabi itu apa? Qala arsalani Allah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa sebuah risalah. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalaka? Dan dengan apa wahai Muhammad engkau diutus oleh Tuhanmu? Nabi Muhammad SAW mengatakan, arsalani bisilatil arham. Sesungguhnya
aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim. Jadi menyambung kekerabatan itu adalah salah satu di antara pokok dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung kekerabatan, berkunjung kepada saudara, dan berkunjung itu bukan hanya setahun sekali ketika Lebaran, tapi setidaknya ya berkunjung daripada tidak sama sekali kan. Misalnya ada orang-orang sibuk, nggak mungkin ya berkunjung ke saudaranya, hanya bisa ketika Lebaran. Tapi kemarin sudah kita jelaskan, sejatinya silaturahim itu bukan hanya seseorang berkunjung kepada saudaranya, kerabatnya. Naam, itu yang paling utama, bertemu langsung, ngobrol, nanya kabarnya, say hello. Tapi bisa dengan lewat jalur lain, misalnya telepon, WhatsApp, kirim SMS. Kalau misalnya nggak bisa pakai WhatsApp ya, kan ada sebagian orang nggak bisa pakai WhatsApp, bingung. Saya bisanya SMS atau nelpon, atau misalnya mengirim hadiah, nanya alamatnya, Pak D, Bude di mana nggih tinggalipun dan Bandung. Oh, saya Bandung ini, bisa minta alamatnya, kirim hadiah, parcel. Nggak harus nunggu Lebaran. Silaturahim ini. Kemudian waqasil authan, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan patung-patung berhala. Nah, ini yang jadi unik di sini, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Silaturahim itu didahulukan dari menghancurkan patung. Maksudnya menghancurkan patung di sini menjauhi kesyirikan. Padahal Islam itu, dakwah para nabi dan rasul itu adalah tauhid. Menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Tapi kenapa di sini kok didahulukan silaturahim? Ini yang unik. Karena apa? Orang kafir Quraisy zaman dahulu itu adalah orang yang apa? Tadi saya katakan, orang yang nggak punya sopan santun, tata krama. Orang yang tidak punya tata krama, sopan santun. Maka yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Menyambung kekerabatan, mengedepankan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah akhlak mulia beliau itu diakui baik kawan maupun lawan. Jangan sampai misalnya ada orang memusuhi kita, kemudian kita balik memusuhi, ya jangan. Misalnya kita punya pengajian, misalnya kajiannya dibubarin, ya jangan dimusuhin, dideketin. Karena banyak apa? Orang itu banyak yang awam, nggak ngerti. Ngertinya apa? Cuma ikut-ikutan. Maka dakwah dengan akhlak ini dikedepankan dulu sebelum akhlak kepada tauhid. Walaupun memang tauhid yang paling utama. Maka ini salah satu strategi dakwah. Terkadang itu banyak orang tertarik dengan Islam itu bukan karena bukan karena tahu Islam itu apa, ini apa, enggak, karena akhlaknya baik. Begitu juga dengan saudara kita di pelosok sana, Bapak Ibu sekalian. Banyak mereka itu murtad, keluar dari agama Islam. Karena apa? Lihat para misionaris itu orang-orang yang akhlaknya baik. Orang Islam sendiri nggak mau nyambung silaturahmi, ketemu saudaranya nggak mau nyapa, ketemu temennya malah cemberut, ketemu jamaah pengajian satu jamaah pengajian malah apa? Napa? Dicemberutin,
dijauhin, kemudian apa mulai Pak biasanya Pak Dicuekin. diutili, ya akhirnya orang ya saya niatnya dia jualan, niatku itu mau ngelarisi gitu loh, mumpung sak jamaah pengajian, tapi malah aku diutili, diapusi gitu loh. Makanya banyak orang itu ya kita tidak menyalahkan apa ya, kita tidak bisa menyalahkan ajaran Islam. Agama Islam itu sempurna, cuma pemeluknya itu kadang ya begitu. Banyak juga ketika orang di atasan ya, misalnya ini dengan itu tuh akur gitu. Saya pernah ketemu dengan salah seorang jenderal TNI, saya ngobrol. Ketika itu saya ngobrol setelah kajian, karena pas kajian itu dibahas tentang tentang hadis Arba'in Nawawi. Jadi hal-hal yang membuat umat Islam itu gak akur, gak damai, itu karena banyak isu-isu yang disebarkan oleh orang Islam sendiri, yang notabene isunya itu belum tentu jelas, nggak tahu, tidak diketahui ini benar apa enggak ada yang tabayun. Terus beliau cerita, iya Ustaz, saya ini DTS, saya itu tahu Ustaz, Indonesia dengan Malaysia itu nggak pernah ribut. Kan kita sering ya di berita itu kan Indonesia sama Malaysia ribut, katanya Malaysia ngakuin wayang itu warisan mereka, kemudian nasi padang warisan mereka. Ini kata beliau itu tuh cuma isu Ustaz, faktanya itu enggak ada. Kita kalau mau misalnya mau perang sama Malaysia, mau ngapain gitu. Malaysia itu nggak seperti zamannya Pak Karno, ganyang Malaysia. Itu dulu zamannya Pak Karno, kita hebat. Sekarang senjata kita ini nggak sekuat Malaysia gitu loh. Itu cuma isu biar umat Islam itu nggak akur. Orang Malaysia itu Muslim, kita juga Muslim. Untuk apa ribut? Dan itu ya saya buktikan sendiri. Saya punya beberapa teman ketika kuliah. Saya pernah, karena kan teman dekat ya, guyon biasa, bercanda. Tak tanya, ente tahu nggak ente? Wayang itu apa? Wayang? Apa itu wayang kata dia? Ente nggak ngerti wayang ini loh fotonya ini. Saya nggak tahu itu wayang katanya. Bahasa Malaysia begitulah, saya agak lupa. Terus tak tanya, ente pernah makan nasi padang gitu? Nasi padang pernah. Di mana? Ya ketika di Padang. Di Padang. Memang kamu tahu nasi Padang dari mana? Ya karena kakek saya orang Indonesia, orang Padang gitu. Terus tanya, bener nggak? Malaysia itu mengakui nasi Padang warisan budaya mereka? Enggak, kita malah di Malaysia itu kalau ada warung Padang Indonesia, nggak ada warung Padang Malaysia gitu. Terus tak tanya cendol segala macam isu-isu, nggak ngerti mereka. Jadi kita ini sering diadu domba. Maka jangan sampai umat Islam yang sudah tercerai belah ini malah semakin diadu domba dengan isu-isu yang basi. Dan setelah beliau pergi tadi saya tanya, Pak, itu apaan? Orang aparat sipil. Iya Ustaz. Beliau mau TNI aktif. TNI aktif. Posisinya nomor jenderal. Alhamdulillah. Saya nggak ngomong aneh-aneh. Kan serem kalau misalnya kasihan ngomongin politik kan diciduk nanti. Tapi insya Allah selama kita ngomong bener, nggak bikin isu salah, nggak membuat stabilitas negara itu kacau balau, nggak usah takut, aman insya Allah. Nah, kita lanjutkan. Qultu lahu faman ma'aka ala hada. Kalau begitu kamu diutus untuk menyambung silaturahmi kekerabatan. Siapakah pengikutmu? Kalau begitu siapakah pengikutmu? Rasulullah SAW menjawab, hurrun wa abdun.
Pengikutku adalah baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Jadi agama Islam itu tidak membedakan kasta. Tidak membedakan kasta. Karena orang-orang itu selalu membedakan kasta. Yang kaya maunya main sama yang kaya, yang miskin maunya main sama miskin. Sesama. Kemudian yang misalnya orang yang kekurangan ketika menyapa kepada orang yang kaya, sombong, nggak mau, merasa nggak level. Syariat Islam itu menghapus sekat-sekat di antara kaum muslimin, nggak ada. Maka syariat Islam yang dipandang itu bukan kasta. Kamu kaya, kamu miskin, kamu punya duit, kamu berharta, kamu tumpahanmu Pajero, kemudian tumpahanmu motor Beat gitu, atau misalnya motor tuntun, nggak ada. Syariat Islam tidak membeda-bedakan. Yang dibedakan dalam syariat Islam itu cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu orang kaya. Orang apa? Orang kaya. Boten. Orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang paling bertakwa. Kemudian Amr bin Abbasah ini melanjutkan, dan ketika itu aku lihat orang yang berada di samping Rasulullah SAW itu ada 2 orang. Ini menunjukkan apa? Pengikut umat Islam, pengikut Nabi Muhammad itu hanya baru 2. Siapa itu? Abu Bakar dan Bilal. Dan memang ketika itu Abu Bakar dan Bilal adalah orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar itu orang pertama masuk Islam lewat dari golongan orang dewasa. Sedangkan Bilal adalah orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan ini Khurrun, orang merdeka, diwakili oleh Abu Bakar, Abdun diwakili oleh Bilal. Dan Abu Bakar itu ketika main sama Bilal nggak gengsi. Padahal budak, mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu, budak itu seratannya itu bawah. Ingat, budak itu mau diapakan saja boleh, bebas. Mau disiksa, mau dibunuh sama tuannya, sah-sah saja. Nggak akan ada orang yang menuntut balas. Karena budak itu apa ya, martabatnya udah seperti hewan gitu. Ya kalau mati udah biarin mati begitu. Sama kayak hewan, misalnya ayam itu tabrak mati, paling cuma dipinggirin. Begitu juga dengan budak. Dan siapakah yang menghapus perbudakan? Islam. Bukan bangsa Eropa, bukan bangsa Amerika. Nggak ada. Orang Eropa, orang Amerika itu orang yang nggak tahu adab, sopan santun, nggak tahu tata krama. Tapi kenapa mereka selalu punya tata krama? Ngambil dari ajaran Islam. Syariat Islam, tata krama Islam itu diajarkan di mana? Kampus-kampus mereka. Maka jangan sampai tata krama, sopan santun yang menjadi ciri khas kaum muslimin malah sekarang berbalik untuk kepada orang-orang barat. Mereka punya tata krama. Kita sebagai muslim tidak punya tata krama. Maka jangan sampai. Maka tidak heran risalah Rasulullah SAW itu adalah menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan, berbuat baik kepada sesama, tidak membeda-bedakan kasta. Ada yang dibedakan kasta, apa namanya? Kasta, ada kasta-kasta, sudra, yang mana, itu ada seperti itu. Di agama lain ada. Islam tidak membeda-bedakan. Makanya Rasulullah SAW beliau memerangi hal-hal seperti ini, asobiyah, kefanatikan itu diperangi. Bahkan di Arab sampai sekarang itu diperangi orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian. Itu orang kalau asobiyah, fanatiknya itu lebih tinggi daripada bangsa lain. Orang Arab itu fanatiknya, ta'assubnya, kesukuannya, kekeluargaannya itu lebih hebat dibanding bangsa lain. Karena mereka ketika sudah menyangkut kesukuan, sudah menyangkut kekerabatan, itu apa?
Gak mandang mau kamu salah, mau kamu benar. Pokoknya itu temanku. Makanya ketika itu Rasulullah SAW kan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebuah kisah. Rasulullah SAW itu kan diboikot. Kemudian beliau diboikot itu semua diblokir. Beliau hanya ditaruh di sebuah lembah, daerah khusus. Kemudian daerah tersebut itu disabotase semuanya. Nggak boleh ada orang yang berkunjung ke sana. Kemudian nggak boleh ada orang yang ngasih makan ke sana. Apakah yang diblokade itu cuman Rasulullah dan para pengikutnya? Enggak. Memang awalnya yang diblokade, yang diblokir itu cuma Rasulullah dan para pengikutnya. Tapi akhirnya apa? Bani Hashim yang notabene kabilahnya Rasulullah SAW, sukunya Rasulullah, Muhammad diblokade, diblokir. Istilahnya diasingkan. Istilahnya itu di lockdown. Nah, kita kan bermain di lockdown. Lockdownnya lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian dibanding kita kemarin ya. Itu benar-benar nggak bisa dapat akses. Nah, karena Bani Hashim itu adalah kaumnya Nabi Muhammad, ikut-ikutan. Apakah mereka beriman? Enggak. Banyak di antara mereka itu yang masih kafir. Cuma gara-gara Muhammad di lockdown, diblokir, saya ikut-ikutan. Saya Bani Hashim. Itu ada, bisa Bapak Ibu cek di kisah Nabi Muhammad SAW itu di lockdown oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu di antara mereka ada Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, kemudian pamannya dan lain sebagainya. Itu ikut di situ. Karena apa? Merasa kekeluargaan. Kalau kita, saya sepertinya belum pernah menemukan yang sedahsyat ini. Jelas loh, orang kafir Quraisy itu ketika pamannya sendiri, ketika ketemu Nabi Muhammad, Muhammad wong edan, Muhammad orang gila, Muhammad penyair, Muhammad dukun. Tapi ketika Nabi Muhammad di lockdown ikut-ikutan. Ada yang seperti ini di bangsa kita. Itu sudah jelas-jelas, udah beda server, beda keyakinan. Bukan hanya beda keyakinan, itu udah dijelek-jelekin. Tapi ketika di lockdown ikut-ikutan. Kalau kita kan mungkin hanya memandang nggak salah, nggak benar gitu. Nggak salah benar, yang penting saya bela gitu. Tapi nggak ngecek-ngecek juga, malah bagus-bagusin. Ini loh jelas. Padahal udah jelas beda server, beda keyakinan, beda-beda lagi. Ketika di lockdown ya masih jelek-jelekin gitu. Kalau kita kan di boykot ya kita bantu ayo, kita sengkuyung gitu, kita bantu. Ini orang Arab seperti ini. Tapi mereka, Bapak Ibu sekalian, masalah silaturahim bukan berarti ketika mereka itu kefanatikannya bagus, dahsyat, luar biasa. Silaturahimnya itu bagus, enggak, jelek. Buktinya apa? Bangsa Arab itu adalah bangsa yang mereka itu sejak turun temurun selalu mengubur anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan itu dikubur. Kemudian ketika perempuan, mohon maaf, ketika haid, apa yang dilakukan oleh bangsa Arab? Diapain? Diusir. Suruh tidur di kandang onta, kandang sapi. Kalau kita kandang sapi, kalau sana kandang onta, kandang kambing, suruh tidur sana, nggak boleh masuk rumah, najis katanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini sama dengan ajaran filsafat Yunani. Bangsa-bangsa Yunani itu seperti ini. Bangsa-bangsa filsafat orang Yunani itu menganggap ketika perempuan itu haid itu adalah iblis.
Karena iblis harus disingkirkan dari rumah, nggak boleh dekat-dekat rumah. Orang bangsa Arab, bangsa-bangsa sebelum Islam itu seperti itu. Bangsa Barat, bangsa Eropa, Amerika, Eropa seperti itu. Islam menghapus seperti itu. Perbudakan dihapus, kemudian perempuan dikubur hidup-hidup dihapus. Syariat Islam memuliakan perempuan. Bahkan dulu perempuan itu Bapak Ibu sekalian, sebelum Islam itu datang apa? Perempuan itu nggak dapat warisan, nggak boleh dapat warisan perempuan. Islam, apakah perempuan dapat warisan? Dapat. Sebelum Islam datang, perempuan nggak ada warisan, nggak punya hak, nggak punya harga diri. Ketika bayi perempuan lahir dikubur, ketika besar disia-siakan, haid dikucilkan, ketika perang dijadikan tawanan. Makanya perempuan di bangsa Arab sebelum Islam itu dianggap aib. Maka tidak heran ketika perempuan lahir langsung dikubur, karena dianggap aib, sangat aib. Islam mengangkat martabat perempuan, menganjurkan silaturahim, menyambung kekerabatan. Coba bayangin, kalau misalnya perempuan itu dikubur hidup-hidup, apakah mungkin laki-laki bisa hidup sendiri? Tidak mungkin. Lantas bagaimana ketika perempuan dikubur hidup-hidup? Lantas bagaimana dengan mereka yang posisinya sebagai anak? Bagaimana mau menghormati ibunya? Ibunya loh yang bertaruh nyawa untuk melahirkan laki-laki tersebut. Lah sama ibunya aja berani kok. Ibunya dikucilkan, ibunya diinjak-injak, ibunya dijelek-jelekin, apalagi kerabat yang lain. Maka jangan sampai kita umat Islam merendahkan kerabat kita, kita jelek-jelek kerabat, kita jelek-jelekin kerabat kita boikot. Apalagi kalau sudah kerabat, sedulur, sejamaah pengajian, jamaah masjid, tonggo samping rumah sa-RT. Ya harus kita baik-baikin ya. Jangan sampai kita zalimin. Semakin hubungan kita disambungkan dengan orang tersebut itu semakin dekat, maka ketika kita mendolimi maka dosanya semakin besar. Begitu juga ketika kita berbuat baik maka dosanya semakin banyak pula. Wallahu taala alam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo Pak Edi. Saya bertanya. Yang pertama tadi yang mewakili dari kaum tidak bahkan dari Bila. Nah, di sini saya katakan, itu kan bila itu kan Buddha. Nah, Buddha itu saya itu belum begitu jelas. Itu apakah hubungan atau memang persyaratannya harus warna kulitnya hitam? Oke. Itu satu ya. Keturunan atau warna hitam baiknya. Dan juga kaitannya dengan ketika beberapa waktu lalu Pak Ustadz itu kan ke umroh ya, itu ada tahalul ya. Nah, tahalul itu kan potong rambut atau mungkin dicukur habis. Nah, yang saya tanyakan Pak, ini kebetulan saya dulu Pak. Ya, ini beberapa yang pernah besar gitu ya. Ini kan ada sebuah larangan. Nah, itu apa larangan untuk dulu yang bagaimana? Atau mungkin kalau tahu kan ada sebabnya. Nah, di sini terus itu larangan. Kan kalau misalnya ini yang sebagian masih ada gitu. Jadi dipotong sebagian disisakan. Kalau dipotong habis kan kita ada larangan. Nah, di sini kan itu saya tidak mungkin tidak punya maksud ya. Tapi mungkin asbabul wurudnya sebabnya gitu ya.
mungkin karena ada sesuatu kemudian harus gundul atau bagaimana, kan ada masuk. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya saya seperti ini apa termasuk yang dipotong sebagian masih sisa. masih ya kan yang seperti itu, atau tidak bisa seperti saya ini kan, nah ini boleh atau tidak? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, budak itu karena sebab memang keturunan atau memang karena warna kulitnya hitam? Budak itu karena sebab biasanya perang, karena orang zaman dahulu itu kan sering perang. Nah ketika perang, tawanan, jadi musuh yang ditawan akhirnya nanti dijadikan budak, dan budak itu diperjualbelikan. Ketika mereka sudah menjadi budak, karena kan dia dijual belikan, ada orang yang tak beli sekian, makanya biar mereka itu bisa merdeka, jadi orang merdeka, dia harus membebaskan dirinya, ngomong sama tuannya untuk bayar berapa, saya pengen bebaskan diri, bayar ke tuannya, bayar dirinya. Nah budak itu karena perang, pertama karena perang dulu. Kemudian juga budak itu karena sebab keturunan. Jadi ketika anak budak, misalnya budak wanita dengan budak laki-laki nikah, kan bisa, budak itu bisa nikah. Jadi sesama budak nikah. Misalnya budaknya Pak A sama budaknya Pak B, dinikahkan. Akhirnya yang lahir dari dua budak ini itu statusnya jadi budak, jadi keturunan. Bisa jadi keturunan. Tapi beda kalau seandainya, mohon maaf, misalnya Pak Paijo punya budak perempuan. Ternyata budaknya cantik dan keturunan Persia, Eropa. Jadi budak itu bukan karena hitam. Sebab utamanya adalah karena peperangan. Misalnya budaknya cantik, akhirnya Pak Ijo, daripada budak saya ini ya mending mohon maaf tak gauli sendiri. Karena boleh menggauli budak itu boleh. Dan ini keluar dari misalnya 4 yang di batas maksimal seorang laki-laki. Jadi budak itu boleh digauli, mau dibunuh, mau diapain itu boleh. Bahkan mohon maaf, saya pernah cerita di sini belum ya, budak. Jadi budak ini misalnya Pak Paijo, karena nggak senang sama budaknya, akhirnya budaknya disewakan untuk jadi pelacur. Pendapatannya masuk ke kantong majikannya, itu boleh. Dan pertanyaannya, apakah budak sampai sekarang masih ada? Ada. Di Eropa, di Barat itu banyak budak-budak. Banyak. Terlebih lagi di Afrika pedalaman itu budak masih ada. Tapi Islam tidak membenarkan perbudakan. Jadi budak itu bisa karena perang, yang utama adalah perang, kemudian keturunan. Karena bapak ibunya adalah budak, makanya dilahirkan anak menjadi budak. Beda kalau misalnya punya budak perempuan cantik, akhirnya digauli majikannya. Budak. Anak yang lahir dari budak tadi statusnya apa? Budak. Statusnya merdeka. Bukan budak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang hadis yang antanidal ammatu rabbataha, tanda-tanda hari kiamat itu adalah seorang budak yang melahirkan majikannya. Yaitu bisa jadi begitu. Di akhir zaman ada yang mengatakan nanti banyak terjadi perbudakan seperti dulu lagi. Terus akhirnya seorang budak itu melahirkan tuannya, ya tadi karena berhubungan dengan majikannya, anak yang lahir jadi tuannya, jadi majikan. Atau ada juga yang memaknai antalidarat ummatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Karena apa? Banyak anak nanti itu durhaka sama orang tuanya, nggak tahu sopan santun, nggak tahu diri. Nah, salah satu cirinya begitu, ciri-ciri kiamat kecil. Maka budak itu bukan karena faktor kulit hitam, bisa kulitnya putih. Seperti Suhaib itu dulu budak, Suhaib Ar-Rumi masa itu dulu budak dijual belikan. Padahal Suhaib Ar-Rumi
itu dari Romawi. Romawi itu orang Eropa. Dan Suhaib itu terkenal ganteng, putih, bersih, budak tadi. Bukan karena kulit hitam. Begitu ya, ini pertanyaan pertama. Bilal itu keturunan Bilal itu karena Allah Ta'ala bisa jadi karena keturunan atau bisa jadi perang. Karena Bilal itu kan dari Habasi. Bilal Habasi itu sekarang Ethiopia. Dan Ethiopia itu memang dulu marak terjadi perbudakan. Saya kurang tahu Bilal itu karena faktor keturunan atau karena faktor perang. Tapi dua-duanya bisa. Karena memang Afrika itu adalah daerah yang dari dulu sering dieksploitasi. Bahkan ketika kita belajar sejarah kan orang-orang Eropa itu kalau mau jajah ya ke Afrika. Itu sampai sekarang. Bilal itu nama Arab atau Bilal. Ajam? Bilal itu nama Bilal itu Allah Ta'ala nama Ajam seperti itu. Termasuk Musa itu nama Ajam. Nama saya sendiri itu nama Ajam, bukan nama orang Arab gitu. Jadi kalau misalnya nama saya Musa, sedangkan Pak Edi, Mas Triadi, nggak usah khawatir, sama-sama nama kita bukan nama Arab. Yang kedua adalah motong rambut, jadi dipotong sebagiannya disisakan. Jadi motong rambut, sebagian dipotong, sebagian disisakan. Itu ada yang biasa dikenal dengan namanya istilah koza. Koza itu memang ada larangannya. Tapi kalau misalnya nyukul gundul pelontos gitu. Atau misalnya gundul tinggal, kan gundul itu macam-macam. Ada yang gundul pelontos, ada yang gundul tinggal 1 senti, 2 senti, 3 senti. Itu termasuk gundul gitu. Tapi dalam bahasa Arab beda. Kalau gundul pelontos itu halak. Kalau gundul misalnya 1 senti, 2 senti itu namanya kosong. Itu kalau misalnya dipotongnya rata, semua 1 senti itu boleh. Gundul pelontos boleh. Yang nggak boleh misalnya, mohon maaf, jadi jambangnya dicukur, cuma jambangnya dicukur, sini cukur, belakang cukur, ternyata atasnya itu masih banyak, Bungker. atau nggak dipotong sama sekali. Maka solusinya kalau misalnya orang cukur, minimal di sini dipotong, kemudian dipotong, belakang dipotong, atas juga dipotong. Yang lebih baik adalah panjangnya itu sama. Disamakan, diratakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, yang kira-kira mendekati, misalnya sini dipotong, kemudian di atas dipotong, belakang dipotong, yang kira-kira tidak terlalu mencolok. Nah, yang mencolok kan sering di masyarakat kita, misalnya ini cukur, puncungnya masih banyak, puncungnya masih ada. Kalau zaman dulu kan puncung, zaman dulu puncung. Nah, saya pernah di puncung waktu kecil. Kalau zaman sekarang itu mohak, jadi si pinggirnya itu habis rata, kemudian di mohak, rambutnya naik. Nah itu koza. Jadi dapat laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau misalnya nggak pengen dapat laknat, ya dipotong tadi, solusinya dipotong. Ya walaupun ya sedikit-sedikit, intinya semua bagian itu dipotong. Bahkan ada yang juga mengatakan, saya pernah Ustaz Anas bin Hamidin kalau nggak salah. Beliau S3 di Madinah, salah satu pengisi kajian bahasa Indonesia di Madinah Bali. Beliau mengatakan bahwasannya orang bekam ya, parah ya, bekam. Kalau misalnya ini tengahnya ini kan biasanya kan tengahnya itu dipotong, dibolongi, sisanya enggak, itu termasuk koza. Asyhadu an la Jadi koza itu ya intinya memotong sebagian dan sebagiannya disisakan. Untuk cara biar tidak masuk larangan koza, misalnya kalau misalnya bekam orang kepala, di samping-sampingnya dipotong walaupun sedikit, bawahnya juga dipotong, biar nggak kena larangan namanya koza. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau gundul pelontos apa atau semuanya sama itu.
Tak sapu sama solin nggak, Ustaz? Sapu Apakah dengan biksu tasabuh- nggak? Apakah tasabuh Dengan- dengan solin? Ya, biksu Dengan biksu? menyerupai Wallahu orang. a'lam. Oh, enggak. Kecuali kalau misalnya ada orang muslim, saya cukur gundul pontos pengen niru-niru Solin. solin atau niru-niru biksu, ya itu baru tasabuh bil kufar, itu terlarang. Tapi kalau misalnya saya pengen cukur gundul, karena apa? Nek rambutnya siti enak ya sini le. Ini sapo. Yang apa? Malah enak. Silir, semilir. Gak usah. Misalnya kalau pergi, gak usah sisiran. 3 hari sekali gundul itu kan? Boleh nggak? Ya sah-sah saja. Cuma ini kan permasalahannya kalau sudah nikah, dia izin dulu sama istrinya. Kan kadang ada sebagian perempuan tuh nggak senang loh. Mas, yo gundul terus. Jangan. Karena istri kita ini juga berhak untuk melihat ketampanan kita. Siap, iya. Begitu juga dengan sebaliknya, perempuan kalau mau cukur rambut itu izin dulu dengan suaminya. Mohon maaf nih, ada kejadian gara-gara potong rambut pendek, dan suaminya tuh nggak senang perempuan rambutnya pendek. Akhirnya sang istri diceraikan. Ada kejadian. Makanya kalau misalnya mau potong rambut, tanya, Mas, aku tak pendekin ya. Terlebih lagi mohon maaf. Biasanya kalau rambut pendek itu kan identik dengan laki-laki itu. Ayo, ojo, cik, ojo cukur, anu lah, cendak lah. Kok kayak cah lanang ya. Yang mau tahu orang enak ya, sepet ya. Jangan. Makanya izin dulu. Karena ada sebagian laki-laki itu seneng lihat perempuan tuh rambutnya panjang, enak. Tapi ada juga laki-laki rambutnya, kalau perempuan tuh rambutnya agak pendek sedikit, itu lebih cantik, lebih enak di mata ya. Dan setiap mata itu punya selera, makanya harus izin. Begitu juga dengan laki-laki, walaupun ya sebenarnya sah-sah saja mau gundul tiap minggu, tiap bulan ya monggo. Tapi istri kita ini punya hak dari kita mendapatkan apa ketampanan kita. Wallahu taala alam bishawab. Berarti aman Pak Edi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.